Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ketemu lagi kita di acara ngobrol bareng ya, Jagongan Wengi alias Night Talk ya. Kali ini bintang tamunya salah satu apa ya? Kalau dilihat dari usia junior saya ini, tapi juga guru saya ini. Ya, terutama di ilmu memikat orang. Nah, ini sekali ya. Oke, kalau partisipan di sini saya yakin sudah pada mengenal siapa beliau, Pak Rizky Kurniawan ya. Saya biasa manggilnya Bro, biasa manggil Om, bisa karep-karepe, bisa ngalire nanti ya. Oke, jadi seperti yang tadi tak info, Bro Rizky, jadi miwiti untuk bisa rutin untuk gayengan, jagongan sama siapapun yang ini, yang akhirnya nanti bisa turut bergabung, tidak lain ibaratnya untuk melihat kamar sebelah. Nah, makanya saya kasih nama channelnya adalah Koridor Sebelah ya. Nah, saya nggak tahu juga ini nanti cengalirnya aja, tapi yang jelas kalau dari yang 2 sesi sebelumnya itu ceritanya adalah karena ngepas nih ini kebetulan yang awal-awal ya saya soundingnya di rekan-rekan yang sedang ini semester kira-kira semester 6. Nah, mereka lagi concern untuk ini apa? Handle project e-marketing. Nah, begitu. Ya, untuk pemanasan seperti biasa, saya akan memulai mengawal sebagai moderator, nanti ngalir wae jagongannya kayak nah, yang sebelumnya. Pak Rizky, ayo deh. Ya. Ya, langsung saja deh. Ngomong-ngomong terkait dengan e-marketing yang dikerjakan oleh mahasiswa AN, Prodi D4 Polinema itu kalau dari yang sampean pernah tahu kayak gimana ya? Punya story-story apa yang bisa di-sharingkan ke teman-teman yang hadir nih? Oke, ini cerita tentang e-marketing. Sebenarnya ini cerita yang nggak ada habisnya ya, dan selalu menarik sekali untuk dibahas. Walaupunnya nih yang menarik. Walaupun saya nggak pernah ngajar e-marketing. Kok bisa? Iya. Bener loh, Mbak. Iya, betul. Mbak Nisa, saya ini nggak pernah dipercaya untuk ngajar e-marketing. Om Rizky ini enggak pernah ngajar di marketing, tapi karena memang mejanya sebelahan sama saya, banyak tahu lika-likunya seperti apa, kemudian perjalanannya mahasiswa yang saat itu kan offline ya, kita kan baru menjalani kuliah online tuh 2 tahun terakhir, gitu. Yuk, cerita. Apapun lah. Punya kesan-kesan atau cerita menarik apa nih? Cerita masalah e-marketing itu sebenarnya awal mula ceritanya itu diawali dengan terkejut ya. Terkejut tahu-tahu dapat nasi kotak aja di meja. Ya, terus hubungannya apa e-marketing sama nasi kotak? Jadi ini malah cerita tentang perjalanan saya di AN jadinya. Jadi Iya, pasti ya. 2015 itu awal masuk di AN. Sampai sekarang nggak pernah ngajari marketing, dan dulu awal-awal nggak ngerti apa mata kuliah marketing, apa mata kuliah IT, apa mata kuliah multimedia. Karena apa? Yang pertama saya bukan alumni Poltek, yang kedua di kampusku dulu itu nggak ada mata kuliah yang kayak gini kan. Mentok paling periklanan. Ya. Terus habis itu tahu sih Pak Mus dan beberapa teman-teman yang lain itu sudah ngajar mata kuliah marketing. Nah, ya nggak pernah sharing-sharing juga pada saat itu tentang e-marketing. Tahu-tahu suatu hari lagi siang-siang kalau nggak salah ya Pak Mus. Tahu-tahu Ya, jelang sore, siang menjelang sore, karena pada saat itu kan kita kengangguran gitu ya di kantor, itu mesti sampai malam-malam biasanya. Sampai keganjengan.
sampai dikancingi pintu. Siang-siang ada yang ngirimin nasi kotak. Ternyata kalau nggak salah itu pas itu kelompoknya di Grab sama Dimas, kamu Dimas. Dimas. Betul, dari Benang Hidup. Yang Ngirimin nasi nektok kotak. yang perdana kemarin kita undang itu. Yang di edisi pertama kemarin. Ngirimin nasi kotak, judulnya adalah Pak, kita syukuran. Loh, syukuran apa gitu kan? Saya nggak ngerti apa-apa. Tahu-tahu dapat nasi kotak dan satu ruangan kita dikasih semua. Terus mereka syukuran, ceritalah habis dapat project, kalau nggak salah waktu itu yang terakhir itu menang tendernya dari bank ya Pak Mus ya, konveksi itu ya. Gak ingat aku yang waktu nasi kotak itu. Ya itulah Yang pokoknya. selesai dari Santika, dari Ipmomi, dari Dari mana aja ya? BRI kalau nggak salah. Oh, yang dari BRI ya. Kalau nggak salah aku ingat itu dari BRI. Terus akhirnya dari situlah mulai ada cerita tentang marketing, kaget tahu-tahu loh kok bisa dapat uang sekian gitu ya. Levelnya mahasiswa lagi kuliah dan pertama kali saya tahu ya mereka sudah pecah omset yang 200 juta plus yang kita banggakan sampai dengan malam ini gitu ya. Dan mungkin sampai besok-besok tetap itu jadi satu capaian yang luar biasa. Nah, mulai dari situ sebenarnya awal mula perjalanan untuk mengenal marketing karena nggak sengaja juga di AN itu kadang plotting ngajarnya kan rada ajaib gitu ya Pak Mus. Ini ada Mbak Nisa, ada Mas Fahmi. Ya, awalnya saya tuh dulu awal masuk itu disuruh ngajar statistik, manajemen pemasaran, gitulah yang basic-basic. Tahu-tahu suatu hari dikasih mata kuliah IT Application for Business. Nah, akhirnya bergurulah sama suhu Cak Mus. Belajar tentang apa itu IT. Kebetulan ya sangat menarik pada saat itu karena ya kita hidup di era semuanya yang serba bergeser gitu ya. 2016, 2017 sudah mulai orang itu aware sama aplikasi, sudah mulai aware sama banking, sudah mulai masuk Gojek segala macam. Kalau nggak salah dari marketing itu nggak cuman kelompoknya di Grab yang jadi sukses story, ada juga Terater kan ya? Ya, Terater waktu itu ya mirip-mirip sama yang Gojek sekarang ya. Jadi apa jasa ojek online termasuk delivery untuk barang maupun makanan gitu ya. Iya, sistemnya sederhana sekali kan waktu itu ya. Dan waktu itu Gojek belum masuk Malang. Belum, ya. Jadi bagusnya adalah mereka jadi market leader pada saat menjadi itu. Target saya juga suatu saat akan saya undang itu. Perwakilan tim Terater. Itu juga keren, idenya bagus. Jadi menangkap idenya kayak yang ditraining sama Pak Mus tadi. Pada saat itu kalau di kantor gitu ya kita lagi males keluar beli makan, belum ada Gojek, akhirnya pakai jasanya Terater. Ya, tinggal SMS, ada formatnya. Atau nggak salah kirim line waktu itu ya. Masuk di line atau WhatsApp. Tinggal order aja mau dibeliin makanan apa, mereka ada kurirnya, habis itu kurirnya belikan, diantar deh ke kampus. Dan kurirnya nggak hanya dari rekan-rekan, malah mereka memperkerjakan orang betul-betul orang luar. Membuka lapangan kerja, betul. Jadi udah sistemnya sama kayak Gojek. Cuman mereka lebih sederhana, aplikasinya belum ada waktu itu, cuman mengandalkan ya itu aja pakai line, pakai WhatsApp. Oke, balik lagi wes tadi IT. Nah, ketika belajar untuk ngajar IT itu kebetulan didampinginya sama Pak Fahmi. Ini ada di sini juga orangnya ini. Pak Fahmi, are you there? Stay tune. Mungkin masih family time. Oh iya. Family time nih. Lanjut aja dulu. Paginya. Iya. Nyimak dia, masih nyimak. Kebetulan waktu itu ditandemkan dengan Pak Fahmi, saya ngajar teori, terus Pak Fahmi ngajar praktek. Akhirnya diskusi juga dengan Pak Mus, dengan Pak Yoni. Akhirnya ketemulah ada apa ya, bukan penyempurnaan sih, penambahan formulasi lah pada saat itu kita tambahkan untuk IT itu, jadi nggak hanya sekedar mahasiswa itu bikin project,
jualan aplikasi yang mereka buat, membantu UMKM, tapi kita tambahkan juga waktu itu untuk nguatin di Medpen, Yayasan Research. Ini kayak yang tak ceritain di kelasnya Laili, Monica, di kelasnya Ida kemarin ya. Kalau dulu zamannya saya masih muda sama Pak Fahmi. Sekarang Sebelum ke juga masih distract ya. muda. Dulu masih punya banyak waktu Mbak Nisa. Karena Waduh. masih belum mikir kan, belum mikir istri, belum mikir anak gitu kan. Jadi dulu itu bener-bener apa ya, menghajar dalam artian yang sebenarnya gitu ya. Bukan ngajar tapi menghajar Waduh. mahasiswa. Karena ujiannya bisa sampai jam 10 malam loh. Wow. Jadi, Ya, kemarin saya cerita di kelas IT itu, kalau sekarang enak lah, dosennya udah nggak punya waktu untuk kayak gitu. Tapi tetap kami baca. Kalau dulu beneran. dan ujiannya paralel. Saya penguji kamu. Dan itu Jadi ada offline ya Pak ya, padahal ya. offline. Offline, Luar offline. biasa. Jadi banyak dinamika lah pada saat itu. Ujian di labnya hujan terus, habis itu labnya bocor. Tapi ya, the show must go on gitu ya. Terus kita nikmatin aja lah pokoknya. Aku kayak gitu tuh gak potong loh nanti. Jadi ya akan muncul itu. Labnya Iya. bocor ya. Kadang juga ada yang seliweran, bintang tamu, tikus. Ini serius nih. Nanti Ngapos ditanyain sama kan Pak ghost Fahmi. gitu ya. Jadi di sela-sela ujian lagi presentasi tahu-tahu lari semua gara-gara ada tikus lewat. Ini kejadian beneran. Karena pada saat itu ya apa ya dosennya capek, mahasiswanya capek, tapi semuanya senang. Iya. Rumangsaku saya seneng ya, arek-arek gak ngerti seneng apa ora. Tapi yang jelas mereka antusiasnya bisa kelihatan karena apa? Saling nunggu antara satu sama lain. Jadi satu kelas itu benar-benar kompak. Kalau temennya belum selesai ujian, mereka nggak pulang. Jadi rawam di gedung AB pada saat itu. Karena ujian IT application dan kita juga dosennya usil. Jadi yang uji itu bukan hanya kebetulan waktu itu Iya. posisinya sama kayak sekarang. Jadi saya pegang full yang Iya. kelas teori, habis itu kelas prakteknya kalau nggak salah dipegang full Bu Pak Fahmi Becek. sama Bu Becek. Nah, Pak Irta. Pak Irta masih belum masuk. Oh, masih pada belum. saat itu. Pak Irta itu kalau nggak salah tahun kedua atau tahun ketiga. Tahun Nah, jadi depannya masih mungkin. itu, komposisinya masih 3 itu, terus akhirnya kita undang nih dosen-dosen tamu untuk ada bintang tamu untuk ikut uji. Saat nyautnya, kadang ada Pak Mus, ya Pak Mus masuk, Pak ada Fatur. Pak Erlangga masuk, Pak Fatur, Bu Kartika, bahkan Bu Rizka. Iya. Pokoknya wes seininya aja, dan mereka boleh mengajukan pertanyaan, tapi tetap ininya ya, sesuai sama topik apa yang mereka kerjakan. Jadi itulah. Dan pada saat itu, kalau saya melihat mahasiswanya lebih fight. Fight. Iya, kata kuncinya lebih fight. Nah, Lebih ini. gampang cari duit. Nah, lebih fight itu mungkin bisa digambarkan lebih fight gimana maksudnya? Kalau Dalam dari artian pengamatannya Pak Rizky. mulai dari proses gitu ya. Jadi ya memang kalau dibilang kemarin ketika saya ngasih UTS kelihatan banget mukanya pada mikir semua gitu kayaknya. Beban hidup ini kayaknya berat banget. Padahal pada saat itu ya sama, beban hidupnya jauh lebih berat mungkin ya, Kamus ya, karena barengan juga mereka harus bikin proposal dan segala macam itu waktunya pendek. Dan Betul. semuanya dilaksanakan secara offline. Tapi ya semuanya happy. Banyak karya-karya yang bagus lahir dari mata kuliah itu. Nggak cuma IT, marketing juga. Kan kalau dulu, kalau ceritain marketing itu, apa ya, kita bangga. Bukan hanya bangga sama kelompok yang tadi, yang omsetnya 200 juta plus, tapi hampir semua kelompok, itu kan rata-rata mereka bisa dapat 15 ke atas gitu loh. Jadi ketok menurut hasilnya dari mata kuliah itu selain Anda bisa untuk apa ya, bisa mengelola bisnis, tapi ya jelas juga cuannya itu jelas. Nah ini Rizal ini sudah ketawa-ketawa salah satu pelakunya nih. Yang bahkan kemarin ngakunya nggak laku juga masih juta itu. Iya, nggak lakunya pun ya masih di bawah 10 juta lah, mas. Maksudnya dibagi sama anggota kelompok itu ya disumbut gitu loh, satu orang dia bisa dapat 1 juta 2 juta gitu lah, lumayan lah buat
buat Iya. pengalaman gitu kan. Langkah awal itu udah luar biasa kalau Mm-mm. udah istilahnya 10 juta atau hampir 10 juta lah gitu, udah luar biasa ya. Iya, luar Iya, biasa. dan ini ada satu cerita juga yang cukup cukup lucu. Pak Mus ini saksinya. Banyak cerita lucu Waduh, sebenarnya. boleh ketawa dulu nggak ini? Gimana itu, Pak? Saya lupa Bas itu angkatannya siapa ya. Jadi kalau nggak salah ada eventnya ITI, Pak Mus. IFES. Oh, iya, Ya, iya. IFES. Jadi Mm-mm. kebetulan teman-teman ini pasti ngerti ya, PMW. Iya, iya. PMW Ya, guys, jadi tahu ya? PMW kan pasti ngerti tak ya. Anda ngajuin Aku proposal kayaknya. bisnis terus dapat pendanaan dari ITU Mm. gitu kan. Dan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pendanaan tadi kan ada konsekuensinya. Produknya harus jadi, harus laku dan dipamerkan. Mm. Nah, Mm. pada saat itu kok yo pas momennya. Jadi mahasiswa PMW yang harusnya memamerkan produknya di acara IFES itu ada beberapa kelompok yang menghilang. Akhirnya kebetulan saya juga di ITU pada saat itu bingung nih pengelolaannya. Ini kelompoknya banyak yang bilang kalau nggak salah ada sekitar 10 kelompok yang kabur gitu ya. Akhirnya saya ngobrol sama Pak Mus. Ya, ini ada event, mungkin bisa anak-anak marketing itu bisa untuk sekalian dipakai ajang buat pameran, gitu kan? Karena kebetulan waktunya pas itu pas timelinenya aktivasi produk ya Pak ya. Mm. Mm. Nah, Sudah jadi masuk tengah semester lagi lah itu udah jalan tuh. betul lagi timelinenya pas aktivasi produk. Nah, Mm. akhirnya dadaan juga Amin satu kalau nggak salah Mm. di share di grup dengan bantuan Pak Mus dapat kalau nggak salah berapa kelompok ya sekitar 6 atau 4 kelompok Iya, iya mungkin gitu. Ada kisaran yang kisaran saya itulah ingat ya. ada Prabot Kos, ada Nah, Prabot Kos apa terus itu yang Yaya itu itu. yang jualan Oh iya, skincare tuh. sabun apa sih skincare itu. Ada Itulah yang camilan pedas itu. ah, Mm. itu jadi anak-anak itu dengan sigapnya tahu-tahu padahal besok acaranya kalau nggak salah kita share hari ini malam harus loading untuk dekor stand dan kawan-kawan besok acara pameran Mm. luar biasa dapat 6 kelompok standnya penuh gitu ya. Dan yang jadi fakta adalah ketika di sana mahasiswa marketing ini jauh lebih siap dengan produknya dibandingkan dengan Mm. mahasiswa Mm. PMW Dan itu menjadi highlight ya. Seingat saya betul tamunya dari para pejabat itu ya. Jadi berkunjungnya ke stand-stand anak-anak ini kan dulu ya. ketika awal kebetulan juga standnya dapatnya pas banget jadi pas di pintu pintu utama gitu ya ketika masuk ke pameran dan waktu itu Pak Direktur waktu itu masih Pak Awan Pak Direkturnya Mm. Mm. Pak Direktur itu sempat wow miss gitu sama capaiannya anak karena saya waktu itu sempat menjelaskan juga ini jadi bukan mahasiswa PMI Pak ini adalah mahasiswa-mahasiswa kita di kelas 4 di jurusan AN yang sedang mengikuti mata kuliah marketing, tapi capaiannya mereka begini-begini dan itu juga dijelaskan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang ikut berpartisipasi di Mm. situ. Jadi benar-benar ini banget, benar-benar mengejutkan sekali. Dan mereka juga bisa mencetak transaksi Ya. di hari pameran. Yang mana mahasiswa PMW tidak menangkap peluang itu. Jadi mereka cuma murni memamerkan produknya saja. Sedangkan mahasiswa marketing jualan mereka di situ. Dan angkanya Mm. lumayan. Ada yang sampai 3 juta kalau nggak salah Mm. sehari. Satu hari pameran cuma dari pagi sampai sore. Nah, ini kan luar biasa sebenarnya. Mm. Di Mm. marketing itu kalau mau diseriusi, ya Anda kuliah dapat duit banyak. Dan belum tentu ada di kampus lain. Gitu. Jadi nggak ada alasan Anda untuk menyesal masuk ke jurusan AN. Ya terasa ya Pak ya kalau seperti kita ya aku kebetulan kan sama Pak Rizky nih. Kami dari alma mater kampus sebelah, jadi dari UB dan memang berbeda sekali kalau seperti di Polinema pembelajaran gimana sama lah seperti Pak Rizky dulu. Saya pas awal masuk juga adaptasi awal kemudian oh sampai kayak gini ya ternyata pembelajaran di Polinema itu kedekatan dengan mahasiswa kemudian porsi prakteknya itu. Mm-mm.
Dan memang kalau kita bicara tentang proyek-proyek yang dijalankan sama anak-anak, ya terutama kita ngomong sekarang yang di marketing sama IT. Yang jelas itu menjadi satu desain pembelajaran yang mana mereka betul-betul akan bisa tahu dan mengalami. Ya, tahu dan mengalami tidak hanya sekedar simulasi, tapi betul-betul mengalami secara real, kemudian betul-betul mereka bisa terbangun kepercayaan dirinya. Harapannya kan begitu. Jadi yang seperti pembahasan di sesi sebelumnya, kita berbicara tentang portofolio, sehingga cerita atau pengalaman capaian mereka di proyek ini tentunya bisa menjadi portofolio pribadi maupun kelompok, sehingga bisa cerita, bisa bilang bahwa saya pernah menjalankan usaha ini, menjalankan proyek ini, capaiannya begini, dan itu hal yang mahal. Kemarin sempat juga terbahas sama Mas Rizal betapa pentingnya portofolio. Nah, kalau dari komennya Pak Rizky sendiri gimana nih? Kalau dari aspek soft skill kira-kira yang akan terbangun apa aja? Saya tadi baru menyinggung soal kepercayaan diri dan pentingnya portofolio nih. Ini menjadi perspektif yang saya yakin akan mengkayakan karena secara langsung Anda terlibat tidak di sini kan? Karena tidak pernah mengampu mata kuliah e-marketing, tapi menjadi teman-teman dari para pengajar e-marketing, temannya saya, temannya Bu Nisa, temannya waktu itu kan juga ada Pak Yosi ya, ada Pak Yosi gitu ya, ada Pak Taki juga sempat itu waktu itu. Banyaklah komposisi dosennya. Kira-kira kalau dari soft skill-nya apa aja nih? Banyak sih kalau ngomong masalah soft skill kan kemampuan untuk bekerja di dalam tim itu kan menjadi sesuatu yang penting juga sekarang gitu ya. Jadi hampir-hampir kan kita sekarang nggak bisa bekerja itu sendirian. Jadi Anda harus gimana caranya bisa mengorganize tim sehingga bisa mencapai satu tujuan. Terus apa ya, aspek manajemen. Saya selalu menekankan itu begini ke mahasiswa, ke teman-teman mahasiswa. Ya memang kita bidangnya manajemen gitu ya. Kadang kan kalau ada hubungannya dengan aplikasi itu secara kedalaman kan kita pasti akan kalah gitu, dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa teknik. Tapi kan di sini balik lagi Anda itu sebagai yang ada di manajemennya gitu ya. Jadi jangan takut untuk menerima project dengan alasan saya bisa nggak ya bikin aplikasi, saya bisa nggak ya untuk mainin di sektor digitalnya. Ya hire aja orang-orang dari bidang tersebut gitu loh. Kan masih banyak atau teman-teman kalian dari jurusan TI, dari jurusan yang lain. Jadi kalau bisa itu apa ya, prinsipnya palu gada gitu loh. Ya apa lu mau gue ada bukan. Jadi disuruh bikin apa aja ada, bisa. Kan manajer itu kan harus begitu loh. Kita tinggal organize aja, cari orang dan menempatkan mahasiswa di prodi kita yang memang seharusnya perspektifnya perspektif bisnis, perspektif marketingnya. Itu yang kuncinya adalah perspektif ya. Jadi jangan merasa ini masih mahasiswa terus ya misalnya cuma belajar aja, tapi ya kalau bisa kan semua itu harus dimulai ketika Anda mahasiswa. Karena apa? Kalau mahasiswa itu saya enak gitu loh, nemu masalah itu saya bisa tanya sama Pak Mus, bisa tanya sama Bu Nisa, tanya sama Pak Erlangga, tanya sama Pak Fahmi. Tapi kalau sudah kerja, bingung masih mau tanya siapa, gitu kan. Jadi secara sharingnya itu masih akan sangat enak sekali untuk Anda sudah bisa memulai bisnis, apalagi kalau bisnisnya di dunia digital, gitu ya. Jadi enak wis, pokoknya wis. Mahasiswa nggak cuma sekedar belajar, tapi kan bisa nambah-nambah duit, nambah-nambah sangu, jadi nggak merepotin orang tua.